Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani Anugrah, biasa dipanggil dengan Primadani. Saya dari kelas Matematika 3A dengan NIM 22080463030. Nah, tujuan saya membuat video tutorial ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bu Emi Siswana selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua tentang bagaimana sih caranya kita menggunakan software yang bernama MATLAB. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang simulasi pinjaman memakai konsep anuitas atau biasa kita sebut dengan jadwal amortisasi. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang simulasi dana sinking fund dengan bunga yang dibayar per tahun. Oke, ayo ikutin terus ya. Oke, pada soal UAS kali ini saya diberikan 2 soal. Nah, perintahnya itu, selesaikan soal-soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB, Skillab, atau R. Tapi pada kali ini saya hanya menggunakan software MATLAB. Nomor 1 itu soalnya, suatu pinjaman sebesar 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Kita akan membuat simulasi di nomor 1 tadi. Pertama itu klik CLC. Lalu clear all. Apakah CLC dan clear ini punya perbedaan? Punya ya, keduanya itu nggak sama. Tetap ada perbedaannya. Untuk CLC itu pada dasarnya digunakan untuk menghapus command window atau tempat kita menjalankan perintah MATLAB. Nah, untuk clear all itu digunakan untuk menghapus atau lebih tepatnya menghapus variabel yang dibuat di workspace. Oke, selanjutnya kita klik display. Nah, untuk menggunakan perintah display ini diikuti dengan tanda kutip 1 ya, karena nantinya akan ditampilkan di jendela perintah oleh program. Yang pertama itu saya akan mengetikkan nama saya, lalu langsung saja pada display ini kita akan mengetikkan yang pertama itu nama saya sendiri, yang kedua ada name, ada kelas. Sebenarnya ini hanya opsional saja, bisa ditulis atau bisa tidak. Ini hanya untuk memperlengkap saja agar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita klik judulnya nih. Jadi kan simulasi pinjaman dengan konsep anuitas atau jadwal amortisasi. Lalu kita akan klik send input. Apa saja nih yang mau diinputkan? Yang pertama itu kita akan menginputkan uang yang dipinjam. Uang pinjaman itu disimbolkan dengan A sebagai pinjaman awal dalam nominal rupiah. Lalu yang kedua, kita akan menginputkan bunga per tahun. Bunga per tahun itu kita simbolkan di sini itu I. Yang ketiga, kita akan masukkan periode. Nah, periodenya itu periode dalam jumlah tahun. Ini periode itu kita simbolkan dengan N. Lalu, kita akan menghitung anuitas yang disimbolkan dengan R menggunakan rumus anuitas itu sendiri. Nih ya, hitung R. Di mana rumus anuitas itu A-nya itu sebagai pinjaman awal dikali dengan I-nya itu bunga, lalu
kita bagi dengan 1 dikurangi 1 plus I. I-nya tadi bunga, dipangkatkan dengan negatif N. Berarti dipangkatkan dengan periode dalam jumlah tahun. Setelah menghitung anuitas, saya akan menginisialisasi variabelnya, di mana bunga itu kita simbolkan dengan B, dan amortisasi kita simbolkan dengan C, lalu sisa hutangnya itu kita simbolkan dengan D. Untuk membuat tabelnya itu, kita klik persen, lalu tampilkan header tabel. Nah, kenapa kok di sini kok pakai fprintf? Karena fprintf itu digunakan untuk menampilkan suatu keluaran pada layar berdasarkan suatu penentu format. Nah, formatnya kan nanti seperti ini. Ini tuh kenapa kok ada tahun ke, terus ada pembayaran cicilan, ada bunga, dan lain sebagainya. Nanti ini tuh kayak buat format yang bagian atas, kayak buat judul. Nanti kita lihat aja ya di comment window. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Oke, setelah itu saya akan menggunakan looping yang biasa disebut dengan perulangan for pada MATLAB. Jadi sini kita pakai for ya. For itu berfungsi untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah yang ditentukan pengguna berdasarkan sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Ini kita coba aja ya. Nah, ini ada for T. For T di sini ya. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke N. Lalu B tadi kan bunga. Bunga itu tadi apa? Rumusnya itu kan A itu kan di sini ada uang pinjaman. Nah, uang pinjaman dikali I-nya itu bunga seperti itu. Bunga yang ini ya, yang di sini ya, B, ini B gitu. Terus C itu tadi apa? C itu kan tadi ada amortisasi. Nah, amortisasi itu R dikurangi B. R-nya itu apa? R-nya itu anuitas. Ya, ini R-nya ini ya, rumus ini anuitas dikurangi B. B-nya itu bunga. Lalu yang D, di sini D itu sisa hutang. Sisa hutang A dikurangi C. A-nya itu ini uang pinjaman atau pinjaman awal dikurangi C. C-nya itu amortisasi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita memakai statement if yang digunakan jika pernyataan tersebut itu benar. Nah, itu tuh kayak buat mengeksekusi beberapa kode aja. Lalu kita akhiri dengan N. Tapi sebelum itu kita tulis terlebih dahulu A sama dengan D. A tadi kan pinjaman awal, uang pinjaman, sama dengan D. D-nya itu sisa hutang. Selanjutnya kita klik fprintf. Ini tuh kayak buat merapikan aja nanti biar tabelnya itu rapi. Nah, di sini T tadi apa? T itu sebagai tahun, R itu anuitas, B-nya itu bunga, C-nya itu amortisasi, dan D-nya utang. Lalu jangan lupa nih, tadi kan di sini ada for, kita N lagi. Kita akan menjalankan di comment window, kita akan run. Nah, setelah comment window dijalankan, akan muncul output seperti ini. Kita akan menginputkan uang pinjaman. Kita lihat dulu ya pada soalnya. Di sini, suatu pinjaman 500 juta. Berarti kan kita input nanti di comment window itu 500 juta untuk uang pinjaman. Kita inputkan dulu nanti ya. Terus dengan bunga 6%. 6% berarti kan 0,06. Lalu, dalam waktu 15 tahun nih, berarti kan ini sebagai periode atau dinamakan dengan N. Kita coba dulu ya di comment window-nya. Tadi uang pinjaman 500 juta. Ya. Lalu bunga per tahun 0,06. Selanjutnya nih, masukkan periode ada 15.
enter. Nah, sudah. Tadi kan di soal juga kita diminta untuk membuat Excel. Saya sudah membuat Excel sebelumnya. Saya akan mencocokkan ini dengan Excel-nya. Oke. Di sini sama ya. Dari periode ke-1 sampai periode 15 ini sama. Kita lihat apakah sebelah baris paling kita lihat ini apakah sama. Oke, bunga terbayar mulai dari 30. Di sini bunga terbayar juga sama ya, ini 30 juta sekian, lalu amortisasinya 21 sekian, ini 1 juta sekian. Kita lihat lagi di bagian sisa hutang. Nah, di sisa hutang ini juga sama ya, teman-teman. Ini sama ya. Lalu kita lihat nih yang paling bawah tuh harus 0. Tuh sama, alhamdulillah sudah selesai. Oke, pada soal nomor 2, ini soalnya suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar per tahun? Simulasikan tabel sinking fund tersebut. Kita langsung ke MATLAB-nya saja ya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya ketikkan tadi, kurang lebihnya tuh sama ya, seperti nomor 1. Cuma, pada nomor 2 ini, kita ganti judulnya gitu ya. Yang ini kan tadi kan simulasi tabel anuitas dana sinking fund dan bunga yang dibayar per tahun. Sedangkan yang nomor satu tadi lebih ke jadwal amortisasi. Jadi perbedaannya di situ. Masih banyak lagi perbedaannya, makanya kita simak terus ya sampai akhir. Display, saya akan menginputkan ya. Di sini ada S. S itu uang pinjaman dalam rupiah, dan I itu suku bunga. Suku bunganya tadi per tahun ya. Terus N itu periode. Periodenya juga dalam tahun. Setelah menginputkan semua ini, kita akan menghitung anuitas sinking fund per periode. Ya, ini pakai rumus anuitas sinking fund ya. Di mana S-nya itu sebagai uang pinjaman dalam rupiah, I-nya itu sebagai suku bunga. Ya, seperti ini rumusnya. Lalu, menggunakan rumus anuitas sinking fund, kita akan menginisialisasi variabelnya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada B, di mana B itu termasuk bunga yang dibayarkan ya, disimbolkan dengan B, lalu ada C itu bunga yang diperoleh dari sinking fund. Ada juga nih D itu saldo sinking fund, di mana saldo ini dimulai dari 0, seperti itu. Lalu kita enter lagi. Nah, nanti pada comment window ini ya, hasilnya nanti kan akan muncul di comment window. Setelah ini kita akan buat kodenya dulu nih. Nah, ini sama seperti nomor 1 ya, kurang lebih sama seperti ini. Lalu membuat header untuk tabel ya, di mana di sini nanti ada tahun, ada bunga yang dibayarkan, ada anuitas sinking fund, ada bunga yang diperoleh di sinking fund, dan ada juga saldo sinking fund. Setelah itu kita ngapain nih? Setelah itu kita akan menggunakan perulangan, menggunakan looping lagi ya. Di sini kita ya pakai for. Nah, looping untuk tabel sinking fund. Kita akan membuat ini ya, kode ini. Dan for T untuk periode atau untuk tahun ya, itu periode kan dalam tahun nih. Dari 1 sampai tahun ke N, dari tahun pertama sampai tahun ke N. Lalu B itu apa tadi? B itu bunga yang dibayarkan sama dengan, ini rumusnya, R itu tadi kan anuitas sinking fund ya. R dikali 1 plus I pangkat N min 1. I-nya itu bunga. Suku bunga ini per tahun. Ya.
Lalu ada apa lagi? Ada C. C itu bunga yang diperoleh dari sinking fund. Rumusnya itu D dikali I. Di mana D ini adalah saldo sinking fund dan I adalah suku bunga. Terus ada lagi nih, D. D itu di sini apa, D? D itu saldo sinking fund. Rumusnya itu saldo sinking fund ditambah R ditambah anuitas dari sinking fund ditambah C. C-nya adalah bunga yang diperoleh dari sinking fund. Lalu kita menggunakan if, jangan lupa itu kita klik N, kita sudah ya. Nah ini ada S sama dengan D. S itu apa? S itu uang pinjaman gitu. Seperti apa ya? Present value gitu ya, dalam rupiah gitu. S sama dengan D. Kan D-nya itu tadi saldo sinking fund. Kita F-rin F lagi, kita simbolkan tadi ini T, terus ada R itu buat anuitas ya, dan sebagainya. Lalu jangan lupa nih, ini kan ada for, walaupun di sini ada N, tapi kan ini N ini untuk mengakhiri si if-nya ya. Nah, N yang di sini tuh untuk apa? Untuk mengakhiri si for-nya gitu. Sudah, alhamdulillah selesai. Jangan lupa kita run dulu untuk melihat comment window-nya ya. Kita run. Nah, uang pinjaman. Ayo kita lihat lagi soalnya. Nah, ini di soal pinjaman 500 juta dengan bunga. Bunga berarti apa? I. 6% 0,06. Dan ini dilunasi dalam waktu 15 tahun. 15 tahun itu kan periodenya, disimbolkan dengan N. Oke, kita ke comment window-nya lagi. Juta. Ya benar, 500 juta. Lalu suku bunganya 0,06. Periodenya 15. Nah, sudah keluar nih hasilnya nih. Sekarang kita akan mencocokkan apakah hasil dari comment windows yang ada di MATLAB sama yang Excel saya buat kemarin itu apakah sama? Oke, kita cocokin bareng-bareng ya. Nah, di sini diperoleh bunga yang dibayarkan itu 30 juta ya, sama. Terus anuitas sinking fund-nya juga sama, 21 juta sekian. Ada lagi nih, bunga yang diperoleh dari sinking fund. Ini juga sama ya, kalau kita lihat ya. Tuh, sama ya teman-teman. Terus ada lagi. Nah, ini. Saldo sinking fund. Nih, saldo sinking fund itu di sini pada yang perlu kita perhatikan itu ada di periode ke-15-nya ya. Itu sama juga 500 juta. Oke. Sudah selesai semuanya. Oke teman-teman semua, itu tadi merupakan langkah-langkah bagaimana caranya menggunakan program MATLAB. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan mudah ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Emi Siswana selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Karena dengan bimbingannya dan cara beliau mengajar matematika keuangan, saya dapat menjalankan perkuliahan matematika keuangan ini dengan mudah dan lancar, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas membuat video tutorial ini. Terima kasih Bu Emi. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.